Dikira masih hidup, pasien ini ternyata sudah meninggal dan bisa ngebenerin celananya sendiri. Gimana bisa? Jadi, peristiwa ini dialami oleh seorang dokter yang bernama Isna Cahya. Dokter Isna pada waktu itu sedang berjaga di IGD salah satu rumah sakit terkenal di salah satu kota di Jawa Timur, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B dan rumah sakit kepolisian juga. Melalui akun TikToknya, Dokter Isna menceritakan bahwa saat itu Dokter Isna mendapat shift jaga malam. Jadi, shift jaga malam dimulai jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Nah, saat kejadian jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana IGD yang biasanya rame sudah mulai sepi. Semua pasien sudah selesai ditangani. Hanya tinggal beberapa pasien saja yang masih tahap observasi yang juga ditemani dengan keluarganya. Malam itu sangat dingin, hujan rintik-rintik, ditambah ruangan ber-AC. Dokter Isna bersiap merebahkan diri sejenak. Tiba-tiba datang mobil patroli polisi. Pak polisinya manggil-manggil perawat. "Permisi mbak, mas, ini ada kecelakaan lalu lintas." Nah, udah dong, mas-mas perawat dengan sigap langsung menuju depan IGD dengan membawa bed sesuai dengan SOP rumah sakit kan. Nah, Dokter Isna juga beranjak untuk bersiap ngecek pasien tersebut. Di luar IGD sudah ada 3 polisi dan 2 warga yang membawa pasien. Nah, jenis mobil yang dibawa itu mobil yang baknya terbuka. Jadi pasien ini posisinya berbaring, tidak sadarkan diri di bak terbuka di bagian belakang mobil dengan didampingi warga. Mereka lalu gotong royong menurunkan pasien dari mobil untuk dipindahkan ke bed. Karena pasien ini, mohon maaf, obesitas, jadi perlu banyak orang untuk mengangkat pasien ini. Diceritakan si pasien ini adalah seorang laki-laki yang saat itu memakai baju abu-abu, celana hitam, dan sepatu hitam. Pasien kemudian dibawa ke salah satu ruangan IGD. Tidak ada perasaan curiga sama sekali karena bagi dokter IGD menangani korban kecelakaan lalu lintas adalah hal yang biasa. Dokter Isna lalu berinisiatif membangunkan pasien dengan menepuk-nepuk dadanya. "Bangun pak." Pasiennya tidak menyaut. Pandangan Dokter Isna pun mengarah ke celana pasien yang melorot ke bawah. Dokter Isna berinisiatif lagi untuk menyuruh si pasien untuk menaikkan celananya sendiri. Kalau bisa, kan rasanya gak etis aja gitu ya kalau dokter perempuan tiba-tiba naikin celana pasien laki-laki, nanti dikiranya lancang. Nah, pikirannya gitu. Nanti kalau pasiennya udah gak bisa benerin celananya sendiri, baru Dokter Isna berniat minta tolong ke pasien laki-laki untuk bantuin naikin celananya si pasien. Jadi berkatalah Dokter Isna pada pasien itu, "Bapak, permisi, celananya turun, boleh dinaikkan dulu?" Nah, pasien itu diem aja, nggak nyaut. Tapi tangan pasien kemudian menaikkan sendiri celananya, tapi masih dalam kondisi matanya merem. Nah, setelah pasien selesai ngebenerin celananya, Dokter Isna lalu memakaikan selimut ke pasien. Setelah itu, Dokter Isna nyamperin ke Pak polisinya dan meminta keterangan kronologi kejadian. Jadi, pasien ini adalah korban kecelakaan lalu lintas. Waktu itu pasien bawa mobil dan mobilnya nabrak truk yang sedang parkir. Pasien meninggal di tempat. Polisi baru datang ke TKP 30 menit kemudian setelah ada laporan. Kemudian dibawalah pasien ke rumah sakit. Di situ Dokter Isna langsung lemes dan keluar keringat dingin. Diceritainlah kalau tadi si pasien sempat ngebenerin celananya sendiri. Karena penasaran, semua yang ada di situ langsung ngecek pasien tadi. Dan bener aja, pasien masih dalam keadaan selimutan dan celananya juga terpasang rapi. Tapi
tapi wajahnya biru, badannya kaku. Padahal tadi ketika dokter Isna nyuruh pasien untuk menaikkan celananya, itu wajahnya biasa aja, nggak ada aneh-anehnya seperti orang tidur. Tapi ketika ini dicek lagi, wajahnya udah biru, kaku selayaknya seseorang yang sudah meninggal. Dokter Isna lemes, pusing, keringat dingin. Apalagi Pak Polisi juga notice kalau memang tadi celananya si pasien memang kebuka, melorot. Nah, udah bagus kan, dikiranya dokter Isna yang ngebenerin celananya. Tapi gimana bisa coba, pasien itu tubuhnya besar dan maaf, tadi kan sudah diceritakan di awal ya kalau pasien cenderung obesitas. Yang masuknya aja tadi diangkat 4 laki-laki. Kan nggak mungkin kalau celananya bisa dibenerin sama satu orang cewek, kecil lagi. Nah, saking masih nggak percayanya, dokter Isna ngecek lagi, bener-bener emang itu jenazah udah biru kaku. Celananya juga udah terpasang rapi dengan tangan si jenazah masih memegang celananya.